Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik dengan anggota kelompok Syaifulatul Nabila, Zalikunat Arifah, Putri Mitasari, Tata Regina Cahyani, dan terakhir Daniatri Nabila. Selanjutnya, sesi penyajian dan penyampaian materi akan diwakilkan oleh Zalika. Pada Zalika, saya persilakan. Hasil diskusi mengenai fungsi dari birokrasi. Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam organisasi atau pemerintahan besar. Birokrasi sebagai suatu sistem mengorganisasikan aparatur negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks sangatlah diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan. Namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Pentingnya perilaku yang baik ditetapkan dalam birokrasi. Pertama, masalah yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin kompleks. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Pemerintahan memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparaturnya. Sangat dibutuhkan prinsip dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebagai pelaksanaan administrasi, fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara sebagai nasihat kebijakan. Polisi advis. Birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini karena birokrasi menjadi tini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam kesehariannya, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok kepentingan dalam suatu negara. Ini membuat kecenderungan korporatis yang mana akan menjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisir dengan kantor pemerintahan birokrasi. Birokrasi berperan sebagai stabilator politik yang berarti fokus kerja mereka adalah, namun birokrasi juga memiliki difungsi. Difungsi adalah kekurangan atau kehilangan fungsi normal perilaku birokrasi yang menyebabkan gejala penyimpangan birokrasi atau disfungsi birokrasi. Hal ini menyimpulkan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit negara yang timbul akibat perilaku para birokrat yang membuka kesemena perilaku birokrasi, maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat atau pegawai yang mempunyai persepsi, nilai motivasi, dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab sosial. Tipe ideal birokrasi webinar yang dapat ditemukan di Indonesia. Tipe ideal birokrasi menurut Weber bukan cerminan dari realitas tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien. Yang pertama ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu, yaitu adalah mengelola realita yang ada bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, begitu juga dengan personil yang mempunyai kelebihan dan suatu hal namun kekurangan di hal ini untuk itu di dalam bidang yang dikuasainya untuk memberikan efisiensi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuannya. Contohnya menempatkan anggota yang memiliki latar pendidikan intelijen di fungsi intelijen dan menempatkan anggota yang merupakan lulusan fakultas kedokteran di bidang kedokteran. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian dan penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.